Kali ini kita akan mengkaji bagaimana caranya supaya kita tidak stres menghadapi masa depan. Banyak di antara kita yang risau dengan apa yang belum terjadi. Kita tahu bahwa waktu itu dibagi 3, yang lalu sudah selesai. Yang akan datang belum terjadi dan saat ini. Harusnya yang lalu tidak membuat kita sengsara dan yang akan datang tidak membuat kita sengsara. Tapi tidak sedikit orang yang tidak bisa menikmati hari ini karena masa lalu, juga karena masa yang akan datang. Ini banyak santri. Kalau santri akhwat mungkin ya pikirannya, saya lulus tidak, saya ingin kuliah di mana, nanti siapa jodoh saya, punya anak berapa, pikir. Kalau lelaki ya samalah ya. Ketahuilah bahwa semua yang ada ini, kita ini adalah ciptaan Allah. Tidak ada satupun makhluk kecuali Allah yang menciptakan. Allah yang mendesain diri kita. Baik hardware maupun softwarenya. Tampak jasad ini maupun yang ada pada diri kita yang tidak nampak. Seperti bakat, potensi kita, ya, karakter kita, Allah yang menciptakan. Dan Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi jangan risau dengan masa yang akan datang. Risaulah kalau kita tidak disukai Allah. Karena Allah tahu apa yang akan terjadi. Sudah tertulis di Lauh Mahfuz ya. Tetapi ada tapinya. Kalau kita disukai Allah, maka Allah akan memilihkan takdir terbaik bagi kita. Tempat sekolah terbaik, jodoh terbaik. Allah pemilik segala-galanya. Semua kampus milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Jadi kalau kita ingin sesuatu yang terbaik di masa yang akan datang, intinya sederhana. Jadilah orang yang disukai Allah. Nanti Allah akan ngatur. Kalau misalkan ada takdirnya terbaik jadi sesuatu karena Allah yang menciptakan bakat tiap orang. Nanti kita disukai Allah, dibimbing oleh Allah. Allah tahu, wah orang tua saya tidak punya biaya. Tidak ada masalah tentang biaya. Biaya kuliah itu sepenuhnya Allah yang bagikan rezeki. Kalau Allah mau takdirkan ada kuliah di satu tempat, nanti jalannya ada ke sana. Nggak ada biaya dari orang tua, nggak ada masalah sama sekali. Tinggal Allah gerakan saja nanti. Orang yang akan membiayai atau digerakkan saja, dipinterkan, nanti dapat beasiswa. Ini berapa banyak yang hadir di sini, wajah-wajah beasiswa, ya kan? Nggak usah ngacung deh, sudah auranya terbaca ya. Itu Allah juga yang ngatur. Hadirin sekalian, saya mohon maaf sebetulnya seburuk-buruk cerita tuh, dan yang paling bahaya dalam cerita adalah cerita tentang pribadi. Sejujurnya AA tidak pernah terbayangkan akan seperti ini. Tidak. Waktu SMA tidak terbayang. Saya bukan lahir dari dunia pesantren.
Ayah saya seorang prajurit. Alhamdulillah. Sekolahnya elektro, tidak nyambung. Dari kecil sukanya berdagang, bisnis dari TK. Tidak terbayang, benar-benar tidak terbayang akan membangun sebuah pesantren, akan dianggap sebagai seorang pimpinan pesantren begini. Bukan hanya bayangan, remeng-remeng saja tidak. Tapi terjadi ini sekarang. Benar? Ada ini pesantren. Ini saya barusan cari sorban supaya rada kelihatan. Ya. Tidak terbayangkan. Ada yang ngatur. Maaf ya, kawan-kawan, ini buka dapur. Maksudnya dapur ini rahasia. Kami rapat di Darut Tauhid. Apa yang terjadi jauh lebih baik daripada yang dirapatkan. Tidak terbayang. Masjid akan sebagus ini, di berbagai tempat ada. Tidak terbayang. Ada bayangan, cuman sederhana bayangannya. Ada yang ngatur. Maka sekarang lebih simpel. Kalau dulu segala itu, sekarang bagaimana caranya supaya waktu yang ada sekarang ini kita disukai Allah, titik. Kenapa? Kita boleh mikirnya akan datang, boleh, tapi belum tentu ada. Kita belum tentu hidup. Berapa banyak santri yang wafat masih muda, benar? Dan yang akan wafat, kenapa jadi pada nunduk begini? Tidak tahu. Makanya boleh punya cita-cita, boleh. Tapi cita-cita harus membuat dekat dengan Allah. Karena Allah yang menggenggam diri kita, Allah yang menggenggam hari-hari yang akan datang, Allah yang menguasai segala-galanya. Aduh, gimana tentang jodoh? Jangan nanya sama saya. Sebab saya bukan penentu jodoh. Ke Allah, tapi saya ini kurang cakep. Jangan menghina Allah ya. Allah menciptakan kita tuh udah pas buat calonnya. Iya, kalau yang punya jodoh yang cakep-cakep, siapa jodoh kita, ya kan? Allah yang mendesain wajah, Allah yang membulak-balik hati, Allah yang menanamkan cinta, Allah yang menakdirkan jodoh. Makanya ingat jodoh, ingat Allah. Ingat kuliah, ingat Allah. Bisa enggak saya ingin kuliah kedokteran di ITB? Ya. Itu ngaco aja. Karena di sana tidak ada fakultas kedokteran. Tapi kan mudah bagi Allah mengadakannya. Nah, ini makin ngaco ya. Mudah bagi Allah, tapi sunatullahnya memang sudah ada begini. Sekolah teknologi ya. Oleh karena itulah rekan-rekan sekalian, ingat masa depan, langsung ingat Allah. Mencemaskan sesuatu tentang masa yang akan datang, langsung ingat Allah. Apapun di masa yang akan datang sepenuhnya hanya bisa terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting bukan hanya izin Allah, yang penting kita mendapatkan sesuatu yang Allah ridhoi. Gimana caranya? Ya, pertama kita harus husnuzon kepada Allah. Karena ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Berbaik sangka kepada Allah. Wah, gimana kamu mah nggak mungkin masuk ke perguruan Allah yang menguasai. Pokoknya jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah. Seperti ada yang, Bu, kenapa ibu nggak haji? Boro-boro haji. Saya mah ongkos pulang ke rumah juga pas-pasan. Ini buruk sangka kepada Allah. Padahal kalau Allah mengundang seseorang haji, pasti Allah buat jalannya sampai ke sana. Ya seperti yang diceritakan,
Kemarin 180 orang sekitar itu rombongan. Yang bayar itu bayar sendiri, syariatnya paling 10%, 20 orang. Jadi gimana yang 160? Syariatnya ya, ada yang dibayarin suaminya. Iya tuh, istri anak. Ada suami cerita, bisnis saya lagi jelek, saya kesini, dibayarin istrinya. Ada yang dibiayai menantu, ada yang dibiayai orang tua, anak-anak itu orang tua yang mau. Ada yang dibiayai oleh bosnya di kantor, bosnya belum kesini, supirnya yang kesini. Kalau Allah mau ngundang pasti ada jalannya, termasuk yang ini ya. Setahun bisa 4 kali takdir Allah saya ke tanah suci, jarang, hampir nggak ngeluarin ongkos, diongkosin ya, ada jalannya. Pernah suatu saat tidak dapat kuota haji, padahal ingin haji, kuotanya sudah tidak ada di sini. Qadarullah, dapat undangan dari raja untuk haji, ada saja jalannya. Oleh karena itu husnuzon kepada Allah. Jangan mengecilkan janji jaminan Allah hanya karena lihat kemampuan orang tua, kemampuan finansial. Saya emang nggak bisa lah, nggak mungkin. Nah itu suudzon. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Apalagi yang kedua, kalau sudah berbaik sangka bahwa semua takdir dalam kekuasaan Allah, yang kedua adalah pasrahkan ke Allah. Kalau pasrah tuh ikhtiar, tidak begini nih ya. Maaf ini mengulangi lagi. Sedikit saja nih tentang Google, apa yang suka memandu di mobil tuh, Google Map. Sekarang orang yang pakai kendaraan Google Map, setel Google Map-nya, aplikasinya di-download, kerja dulu dia, ngedownload, kemudian nulis alamat, tujuannya ke sana, kemudian pencet, apa yang dipencet? Start lah gitu ya, langsung dia 20 meter belok kiri, tahu? Nggak tahu ya, nggak tahu. Dipandu dan nurut. Itu pasrah kepada Google Map. Mesin qadarullah sekarang ada mesin itu. Belok kiri, belok kanan, di depan ada persimpangan, lalu pakai rem yang kiri 25 meter lagi sampai di sebelah kiri, sampai. Kita terus berinteraksi dengan bimbingan. Itu karena kita pasrah ke Google Map. Sebab kita ngelawan. 50 meter belok kiri, nggak mau, ngomong aja sesuka saya, tahu ya nggak. Hasilnya tersesat. Walaupun Google Map tidak akurat ya. Karena saya pernah ceramah, sok lihat Google Map, nyasar hadirin ya. Google-nya mungkin lagi pusing ya, banyak masalah. Itu pasrah kepada Google Map. Kalau nggak pasrah bagaimana? Ya pusing lah, nyari sendiri. Kita bisa pakai Google Map, bisa tidak, ya kan? Kurang lebih itulah. Kalau dulu sebelum cerita Google Map seperti masuk ke gunung, mau ke puncak gunung, ada pilihan, silakan masuk ke puncak sendiri, atau lapor kepada pemilik gunung, pawang gunungnya ya. Barang siapa yang lapor ke pemilik gunung ini kemudian menyerahkan dirinya, akan dipandu oleh penguasa gunung ini, jamin akan sampai ke tujuan dengan jalan yang paling efektif dan efisien. Mana yang paling menikmati perjalanan di gunung itu? Yang masuk sendiri atau yang memasrahkan diri kepada penguasa gunung itu? Memasrahkan.
Dulu sering diceritakan, wah saya mau ke hutan, mau ke sana, tapi dia tidak pakai petunjuk. Di lehernya galon 2. Buat apa bawa galon? Begini saja. Ya karena cadangan air di hutan. Itu bawa karung buat apa? Beras. Ya buat di hutan. Itu kenapa bawa golok gergaji buat di hutan. Ini apa? Kompor, selimut. Menderita dari awal. Tapi ketika lapor nggak usah bawa galon. Nanti saya tunjukkan mata air di hutan. Saya juga bekal ngasih tahu mana pohon yang ada airnya yang bisa diminum. Cukup bawa flash kecil saja. Ini apa kok bawa beras? Ya buat masak di hutan nggak usah. Bawa sekarung gitu paling 10 meter udah tengkurap. Nanti cadangan makanan di hutan. Beres. Itu kenapa pakai baju besi? Ingat pakai takut ini, ular dipatuk. Tenang, saya beritahu semua binatang-binatang berbahaya di hutan ini dan cara menghindarinya, cara mengatasinya. Enak kan? Ketika nanjak, Pak, kenapa ini nanjak terus, Pak? Shh, ini jalan terpendek untuk dapat nangka. Ini nangka di atas. Jadi nanjak, tapi kalau tahu ini bakal dapat makanan jadi happy. Betul? Ini kok jalannya licin begini. Ini mau ke mata air. Senang dia. Kurusuk-kurusuk. Wah, itu ada babi hutan. Tenang, tinggal belok. Set, beres. Karena babi hutan nggak bisa belok. Kalau ada yang ngasih tahu mah gampang hidup. Sama ujian juga kan, ulangan. Aduh ini soal susah, kata guru B. Langsung beres ya kan. Padahal aslinya A. Artinya ribet itu kalau tidak ada yang nuntun. Betul? Dengar nih ya, doa keluar rumah. Barang siapa yang keluar dari rumah dan berdoa Bismillah dengan nama Allah. Tawakkaltu 'alallah. Saya bertawakal kepada Allah. Saya pasrahkan diri saya kepada Allah sepenuhnya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Sungguh saya tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah, dari Allah. Apa? Kepada orang ini dikatakan seketika itu, hudita wa kufita wa wukina. Ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Tuh hadirin, hanya dengan doa itu. Tapi kan banyaknya orang keluar rumah lupa doa itu. Ada yang keluar rumah doa Bismillahirrahmanirrahim, enggak ingat doa itu apa artinya. Ada yang ingat artinya, belum yakin dengan janji jaminan Allah. Tapi kalau kita keluar dari rumah, Bismillah, dengan namamu ya Allah, tawakkaltu 'alallah, saya bertawakal kepadamu. Saya serahkan diri saya, urusan saya kepadamu. La haula, sungguh saya tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya daya, wala quwata, tidak punya kekuatan. Saya tidak punya kemampuan apa-apa untuk meraih manfaat atau menolak mudarat. Saya tidak punya kemampuan untuk berbuat taat atau menjauhi maksiat illa billah, kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Allah tahu siapa hambanya yang doa, Allah tahu siapa hambanya yang doa dan mengerti apa yang dia ucapkan. Allah tahu hambanya yang berdoa dan yakin dengan janji jaminan Allah. Tingkatan ini sangat menentukan hasilnya. Nanti ditunjukin. Kalau harus ketemu ilmu,
kita ketemu ilmu itu. Maaf ya, seperti sekarang nih, pagi ini, yang takdirnya harus dapat ilmu ini, dengar dia di sini sekarang, atau di medsos. Tapi ada juga yang ke masjid, tapi kelihatannya nggak dapat ilmu, ya itu dia tuh yang nyender. Ada apa? Kan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Langsung wirid ya. Kalau memang kita harus ketemu orang dan Allah menakdirkan sesuatu lewat orang itu, kita ketemu orang itu. Semua makhluk Allah yang menggenggam. Kalau Allah menghendaki kita dapat sesuatu, dapat, nggak bisa dihalangi, nggak bisa dicegah, nggak bisa dimundurkan. Apa yang Allah kehendaki, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun.